Ibu, biasa marah-marah sama suami. Jadikan keberadaan kita memberikan ketenangan untuk suami. Nanti ketika kita sudah meninggal duluan, pasti suami kita akan merasa kehilangan sekali. Bagaimana kehilangannya Rasulullah, kehilangan Khadijatul Kubra. Bu, biasa melawan suami? Ya Allah, kok biasa semua ya? Biasa menolak ajakan suami? Ya Allah. Jujur ya, jujur. Pulang dari sini bisa umroh. Ya Allah, ya Rahman ya Karim. Ada di sini janda? Ada janda? Angkat tangan janda. Wih. Mudah-mudahan janda di sini masuk janda ijazah. Apa ijazah? Ikatan Janda Solehah. Amin. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tuh Pak. Dosa istri, dosa suami. Dosa suami bukan dosa istri. Tapi sebaliknya, duit suami, duit istri. Duit istri bukan duit suami. Ya. Betul Bu? Cocok Bu? Suami. Apa singkatan? Semua uang milik istri. Ya. Masjid ini menjadi ikon, ya, menjadi ikon sampai hari ini. Masjid ini punya sejarah tersendiri yang tentunya ketika kita orang Wajo, pasti masjid ini punya sejarah tersendiri, cerita tersendiri. Begitupun waktu saya masih kecil, saya belum sekolah, saya melihat ini masjid luar biasa indahnya. Saya pernah ke Kalimantan, foto masjid ini juga terpampang, luar biasa. Saya waktu kecil, sekampung saya itu kalau bulan Ramadan, charter mobil. Dari pagi pulang subuh, pagi berangkat, pulangnya subuh. Saya juga ingin seperti itu. Dan pertama kali saya injak masjid ini pada tahun 2006. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan amanah kepada saya menjadi camat di sini, dan alhamdulillah saya berdiri di hadapan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik yang ada di Kecamatan Belawa. Saya tidak pernah bermimpi akan berbicara di mimbar di podium ini. Saya sangat kagumi masjid ini, dan saya sangat mengagumi orang Belawa pada umumnya. Di tempat kami, pencetus masjid, waktu saya kecil itu adalah orang-orang Belawa bersama dengan orang tua kami waktu itu. Di Siwa juga, kelompok orang Belawa itu adalah orang-orang pencinta masjid. Dan Masya Allah, ketika kita melihat secara administratif, Kecamatan Belawa hanya terdiri dari 6 desa, 3 kelurahan. Masya Allah, majelis taklim ada 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam lari-lari pagi. Ada Pak Sulam lari-lari pagi. Saya doakan yang tidak jawab salam suaminya nikah lagi. Mau suaminya nikah lagi? Makanya jawab salam saya. Ibu, mau ditambah rizkinya? Mau tambah pahalanya? Mau tambah anaknya? Mau aja, mau tambah anaknya? Kalau yang sebelah kiri mau tambah istrinya? Mau tidak Bapak tambah istrinya? Yuk, yang mau tambah rizki, tambah pahala, kebaikan, rahmat, berkah, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tebarkan salam. Karena ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, berarti kita sedang mendoakan dia agar hidup dia selamat, sejahtera, baik, penuh rahmat, berkah dari Allah.
Makanya sebagai orang muslim yang ideal, ketika ada mengucapkan salam, maka wajib hukumnya jawab salam kita. Kita balas, doakan lagi dia, semoga sama-sama hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Dan kata Rasulullah, ketika kita mengucapkan assalamualaikum lak ashrah, bagimu 10 pahala. Jadi kalau ketemu Bu si bawa tadi jalan, mabali bolata, assalamualaikum guys. Waalaikumsalam, dapat miki 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullah guys. Waalaikumsalam warahmatullah, ishrun, 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salasun, 30 pahala. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu mau ditambah 30 pahala? Mau? Kalau disuruh pilih 30 pahala dengan 30 juta, pilih mana? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Pilih 30 pahala atau 30 juta? Orang disuruh pilih kok dua-duanya. Saya tanya sekali lagi, 30 pahala atau 30 juta? Masih ada yang masih belum yakin. Masya Allah, 30 juta depa manasa. Betul? 30 pahala manasa. Karena Rasul yang berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Rasulullah katakan semuanya bukan berdasarkan hawa nafsu beliau. Beda dengan kita. Kalau berbicara, kalau berkata, ngomong, terkadang hawa nafsu kita yang kita bawa. Sehingga apa? Terkadang omongan kita mengandung dusta, bohong. Betul? Biasa bohong? Biasa bohong? Ya Allah. Ternyata anggota BKN biasa bohong juga. Masya Allah. Terkadang omongan kita menyakiti perasaan orang, menyinggung perasaan orang. Betul? Masya Allah. Tapi apa? Rasul tidak. In huwa illa wahyu yuha. Yang Rasulullah ucapkan semua berdasarkan tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil beliau berdusta. Kalau beliau mengatakan, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salasun, 30 pahala, pasti benar adanya. Yuk, yang mau tambah 30 pahala, boleh jawab salam saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat 30 pahala. Mudah-mudahan 30 jutanya menyusul. Masih mengharap ibu nih. Insyaallah. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Saya doakan yang jawab salam insya Allah masuk surga. Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Mau cepat atau lambat? Ada yang jawab cepat? Mudah-mudahan yang jawab cepat didengar sama malaikat pencabut nyawa. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi fihi furida 'alal mu'minina wal mu'minat as-salatu ala khamsi awqat. Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha La ilaha illallah al-malikul haqqul wa ashhadu anna
Sadiqul wa'dil amin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumin turja'un, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sempat hadir baik secara live, secara langsung maupun mungkin tidak hadir secara langsung, khususnya Bapak Camat Kecamatan apa ini? Belawa, yang katanya baru beberapa hari ya Pak ya, Masya Allah, jadi masih fresh, camatnya masih baru. Biasanya kalau yang baru-baru itu enak, betul tidak Bu? Pengantin baru enak nggak? Masya Allah. Bapak Lurah, bapak-bapak yang sempat hadir, mohon maaf saya lupa, tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi rasa hormat. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, efisien waktu. Khususnya Ibu Ketua BKMT Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, beserta jajaran pengurusnya dan ketua majelis taklim yang ada di seluruh kecamatan Belawa, yang insya Allah semua kita adalah wanita-wanita solehah, wanita-wanita solehah, wanita-wanita solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu yang sempat hadir, mudah-mudahan semua tanpa terkecuali dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon maaf saya mendahulukan ibu-ibu daripada bapak-bapak. Yang pertama yang ceramah ibu-ibu. Ibu nih yang ceramah ibu. Kalau ustadz yang ceramah bapak-bapak, ibu-ibu bolehlah. Alena mi bapak-bapak. Sekarang yang ceramah ibu-ibu. Jadi saya mendahulukan ibu-ibu daripada bapak-bapak. Boleh Pak? Pak, boleh? Ikhlas Pak? Alhamdulillah. Yang kedua, memang yang banyak jamaahnya ibu-ibu karena memang acara BKMT. Kalau berbicara ibu-ibu, di mana-mana sekarang ibu-ibu tampil dan banyak. Karena menurut populasi penduduk dunia, ibu, bapak perlu ketahui, sekarang itu jumlah penduduk dunia sudah 1:9. Jadi 1 laki-laki 9 perempuan, itu bandingannya. Jadi wajar di mana-mana yang lebih banyak ibu-ibu yang tampil. Majelis taklim yang banyak ibu-ibu, betul tidak? Pengajian-pengajian yang banyak ibu-ibu. Di pasar yang banyak ibu-ibu. Di pengantin yang banyak ibu-ibu. Di neraka yang banyak ibu-ibu atau bapak-bapak? Pak, ibu-ibu atau bapak-bapak Pak? Ibu-ibu katanya. Kalau ibu, bapak-bapak atau ibu-ibu? Ya, kok saling menjatuhkan begitu? Masya Allah. Entah yang banyak ibu-ibu, yang banyak bapak-bapak, tapi mudah-mudahan bukan ibu-ibu bapak-bapak yang hadir di sini. Ibu-ibu bapak-bapak yang hadir di sini adalah semua min ahlil jannah, calon-calon penduduk surganya Allah. Amin. Maka untuk menjadi min ahlil jannah, jadikan diri kita menjadi muslim dan muslimah yang ideal. Muslim dan muslimah yang memang Allah cintai. Muslim dan muslimah yang memang Rasulullah banggakan. Yaitu apa? Salah satunya menjadi muslim, menjadi muslimah yang pandai-pandai bersyukur. Karena ketika kita tidak bersyukur, ketika kita banyak manokonok. Biasa madareke ibu? Biasa manoko-noko? Ya Allah. Katanya ingin menjadi penduduk ahli, penduduk surga, maka hilangkan yang namanya banyak madareke, hilangkan yang banyak manoko-noko, jadilah min ibadiyallahu syakirin, menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Allah mengingatkan kita tuh di dalam surat Ar-Rahman, dimulai ayat 13
sebanyak 31 kali Allah mengulang kalimat Fabi ayyi ala'i rabbikuma madodong mopa Fabi ayyi ala'i rabbikuma apa artinya? Kok tidak tahu? Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang sering engkau dustakan, yang sering engkau ingkari, yang tidak engkau syukuri. Padahal apa? Malowang galung na, malowang darah, makan jalak, megada oto, megato ingra, megato bene, ya, masya min ibadah syakur kata Allah. Ada sedikit sekali dari bersyukur. Tapi mudah-mudahan kita semua ini, khususnya anggota BKMT Kecamatan Belawa, semua ada orang-orang cek delak dari ketika bersyukur dan kita akan tentram ketika syukur senantiasa Allah tambah setiap apa yang kita syukuri insya. Dan sebagai bentuk rasa syukur sekarang kita bersilaturahmi, bermujizah sama yang Allah penuh rahmat, penuh ridho, penuh ampunan dari Allah. Banggakan masjid terus diberi untuk sama-sama mengharap ridho, mengharap syukur. Kenapa? Alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Kalau kita ingin dicintai Rasul, maka man ahabba syai'an fa aktsar zikruh. Barang siapa yang mencintai seseorang, mencintai sesuatu, maka dia akan banyak mengingat dan menyebut apa yang dicintainya. Kalau ngaku cinta kepada Allah, maka senantiasa ingat Allah, berzikir dalam kondisi, situasi, keadaan apapun juga. Senang, susah, bahagia, gembira, kembalikan kepada Allah. Tadi kita sudah sama-sama berzikir Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula illa billahil alim. Aktivitas ingat Allah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selesai aktivitas ingat Allah, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita melakukan satu kehilafan, kembalikan ingat Allah seraya beristighfar, astagfirullah. Ketika melihat sesuatu yang indah, yang menakjubkan, kembalikan kepada Allah seraya berucap tasbih, subhanallah, masya Allah. Jadi kalau lihat indah-indah, ibu jangan bilang wow kanja pagah, tapi ucapkan subhanallah. Pak, kalau melihat wanita cantik apa yang diucapkan? Bagus.
Kalau melihat wanita seksi, alhamdulillah Karim. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kalau melihat, mendengar dan merasakan sendiri satu musibah, satu ujian, istirja, kembalikan kepada Allah seraya kita ucapkan inna lillahi. Jadi kalimat istirja diucapkan bukan hanya untuk orang meninggal aja. Kalimat istirja itu kata Allah apa? Diucapkan ketika kita merasakan musibah ujian. Dan itu menandakan apa? Orang-orang yang bersabar. Fabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau ada kecelakaan tuh jangan dilihat dulu mati atau tidak. Enggak, kecelakaan itu sendiri adalah musibah. Maka apa ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kebakaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kecurian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami nikah lagi. Bu, saya tanya, suami nikah lagi musibah atau anugerah? Musibah atau anugerah? Musibah. Jadi kalau musibah apa yang diucapkan? Nah, jadi kalau ada suami nikah lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Tapi kalau bapak nikah lagi, musibah atau anugerah, Pak? Musibah atau anugerah? Pak Camat, musibah atau anugerah Pak Camat? Pak Camat nggak berani jawab karena ada istrinya ikut. Masya Allah, katanya anugerah. Kalau anugerah apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Ini kita bentuk ingat kepada Allah. Pun kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, apa? Ingat Rasul, sebut Rasul. Dengan kita bersolawat, bentuk rasa cinta. Karena salawat inilah yang akan menjadi saksi. Dengan salawat inilah yang akan melayakkan kita, layak kita menjadi umat Rasulullah dan berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bu, Pak, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Padahal mohon maaf, Allah malaikat tidak mendapatkan manfaat dari Rasulullah. Kita yang jelas-jelas dapat manfaat keberadaan Rasulullah dengan syafaatnya sudah layak. Bahkan haruslah kita berselawat untuk mengharap syafaatnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kata Allah dengan panggilan mesranya, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita ngaku beriman, nih Allah panggil, hei orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Selalulah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Biasakan lisan ini bersalawat, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah. Bukan semata-mata tiba-tiba.
Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang memang, mohon maaf, akibat sebelumnya ada peristiwa yang melatar belakang. Punya itu settingan. Tapi ketika berbicara akibat, pasti di dalam pelajaran yang memang harus kita petik dari peristiwa itu. Dua peristiwa yang saling satu sama lain saling berhubungan. Yang mana peristiwa ini adalah dan mohon maaf, Allah memuliakan orang yang pernah menimpa kepada orang. Siapa orang tersebut? Tak lain dan tak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin sebelum Isra dan Mi'raj. Pertama, karena Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu mengajarkan kita agar kita menjadi manusia insan kamil, menjadi manusia yang sempurna dengan memiliki 3 kecerdasan. Apa? Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Cerdas intelektual, ilmu. Otak ini harus diisi dengan ilmu. Kecerdasan emosional, kita harus memiliki akhlak yang baik, sehingga bisa emosi ini bisa menjadikan kita menjadi manusia memiliki akhlakul karimah. Dan spiritual ini, bagaimana iman ini menyaipaki, menghadapi daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi sebelum Isra dan Mi'raj kan Rasul diuji tuh. Inilah mengajarkan kita kecerdasan emosional, yaitu tentang berbicara ikhlas, sabar, tabah, tawakal, berhusnuzon kepada Allah. Pak, boleh tanya? Kalau Bapak ditinggal istri sedih tidak? Suaminya meninggalkan Bapak meninggalkan Bapak selama-lamanya, sedih tidak? Sedih tidak? Sedih. Berapa lama sedihnya? Hah? 1 bulan. Kenapa saya tanya itu? Ini Rasulullah pernah mengalami nih. Makanya dikatakan amul huzni, tahun kedukaan. Rasul punya istri yang luar biasa dahsyat dan hebatnya, yang luar biasa mulia dan solehahnya. Walaupun ini Siti Khadijah sebagai istri belum sempat menjalani kewajiban sholat yang 5 waktu. Karena sholat 5 waktu ini nanti kewajibannya setelah Isra dan Mi'raj. Nah, ini peristiwa Khadijah meninggalkan Rasulullah selama-lamanya adalah peristiwa puncak ujian Allah kepada Rasulullah. Rasul punya 2 kekuatan yang menjadi penolong, benteng kekuatan Rasulullah dalam syiar dakwah Islamnya. 1, ekspansi keluar, yaitu apa? Punya kekuatan, punya penopang, punya benteng pertahanan. Siapa? Yaitu paman Rasulullah, Abu Thalib. Jadi beliau keluar itu merasa agak tenang. Kenapa? Masih punya paman yang dianggap oleh orang Quraisy Mekah itu menjadi apa? Menjadi orang yang memiliki nama dan kekuasaan. Sehingga orang macam-macam masih mikir ada pamannya, Abu Thalib. Ketika masuk ke dalam rumah, Rasulullah pun mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, yaitu apa? Memiliki istri yang solehah luar biasa, yaitu Khadijatul Kubra. Jadi Rasulullah tenang tuh dalam berdakwah. Tapi apa? Allah uji nih. Kata Allah, Muhammad, mungkin selama ini kamu masih bergantung kepada manusia, khususnya pamanmu Abu Thalib dan istrimu Khadijah. Allah panggil pertama Abu Thalib pamannya. 3 bulan kemudian Rasulullah pun ditinggal istri tercinta. Bu, Rasul itu panggil Khadijah.
Ibunda Khadijah itu tidak pernah panggil namanya. Panggilnya apa? Ya Barid. Apa itu Barid? Artinya embun. Karena sosok Khadijah menyejukkan hati Rasulullah bagaikan embun di pagi hari. Kalau kita dipanggil suami tak apa, Bu? Bu, apa panggilan mesranya? Hah? Ayang, udah ayang. Ayang, Beb. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ada kakek-kakek jalan sama udah nenek-nenek, udah 70-an hampir 80, gandengan tangan dia manggilnya apa? Sayang, sini. Beb, sini. Ada anak muda yang merhatiin. Ih, kakek, ya Allah luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, udah tua begitu masih manggilnya beb, sayang, cinta. Apa kata si kakek? Nak, saya manggil beb, ayang, karena saya sudah lupa nama istri saya. Ya. Jadi ibu kalau dipanggil ayang jangan gembira dulu, mungkin udah lupa nama kita, Bu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini Khadijah dipanggil ya Barid. Kenapa? Karena sosoknya yang menjujukkan hati. Ada satu kisah, Bu. Saya kenapa angkat cerita ini untuk kita, khususnya anggota BKMT, untuk mengambil ibarat, mengambil nasihat, mengambil contoh dari sosok Khadijah. Khadijah pernah suatu hari Rasulullah habis dari bepergian. Lalu Rasulullah pulang. Khadijah maaf sedang menyusui Fatimah, anak bungsu Rasulullah, dengan Khadijah. Lalu Rasulullah duduk di pangkuan Khadijah. Fatimah diletakkan dulu, lalu duduk di pangkuannya Khadijah. Dibelai rambut suami tercinta Khadijah. Ibu biasa begitu, Bu? Bu, biasa mohon maaf Bapak duduk di pangkuannya lalu dibelai-belai, Bu? Alhamdulillah kalau biasa. Karena ada ibu-ibu suami mau duduk di sini, gile-gile. Hai matua, Masya Allah. Ini duduk di pangkuannya karena lembutnya sentuhan Rasul Khadijah sampai Rasulullah tertidur dengan nyenyaknya. Tapi di tengah tidurnya Khadijah meneteskan air mata, menangis sampai tetesan air matanya jatuh ke pipi Rasulullah. Rasulullah pun kaget. Rasulullah pun lalu mohon maaf buka matanya dan bertanya kepada Khadijah, wahai istriku tercinta ya Barid, kenapa engkau menangis? Apakah engkau kecewa? Apakah engkau menyesal menikah denganku? Apakah engkau tidak bahagia sehingga engkau menangis? Apakah engkau merasa sedih karena mohon maaf menikah denganku? Kenapa? Wahai saya anti duluan. Andaikan tidak dalam berdakwah menyebarkan risalah Islam, tolong saya memikirkan kalau kamu nanti bisa menyeberangi lautan, menyeberangi sungai, engkau tidak ada alat untuk menyeberangi tersebut, tidak ada alat untuk dijadikan menyeberang. Minta Khadijah, wahai kekasihku, tolong gali kuburanku, ambil tulang belangku, jadikan tulang belang menjadi engkau rakit menjadi perangkat atau alat untuk engkau jadikan menyeberang laut atau sungai. Pengorbanan Khadijah yang luar biasa. Beliau bukan hanya dengan doanya, tapi dengan dananya, dengan doanya, hartanya beliau habiskan untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalkan Rasulullah, Rasulullah merasa sedih, merasa down. Kurang lebih 9 tahun Rasulullah beristri Khadijah. Maaf, tidak ada istri yang lain, monogami, hanya Khadijah seorang, melahirkan 6 anak putra dan putri. Tidak pernah berkeluh, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyusahkan Rasulullah, bahkan memberikan ketenangan. Meninggalkan Rasulullah sedih luar biasa. Ini memberikan pelajaran untuk kita, Bu.
Ibu, ibu, biasa marah-marah sama suami, biasa berantem sama suami. Masya Allah. Jadikan keberadaan kita memberikan ketenangan untuk suami. Nanti ketika kita sudah meninggal duluan, pasti istri suami kita akan merasa kehilangan sekali. Bagaimana kehilangannya Rasulullah, kehilangan Khadijatul Kubra. Bu, kalau ibu boleh memilih, ibu maunya ditinggal suami dulu atau meninggalkan suami dulu? Jujur, maunya ibu pergi duluan meninggalkan suami atau suami pergi duluan meninggalkan ibu? Hah? Susah milihnya katanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Apapun nanti kejadiannya, yang terpenting jadikan diri kita menjadi istri yang salehah, menjadi suami yang saleh. Maaf ibu, istri salehah, istri masuk surga itu gampang. Kata Rasulullah, al-mar'atu idza salat khamsaha, seorang istri apabila menjaga salat 5 waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Rasul tidak bilang salat tahajudmu, Rasul tidak bilang salat duhamu. Engkau cukup jaga salat 5 waktu di tengah kesibukan kita menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri yang selalu melayani suami, tapi tetap jaga salat 5 waktunya. Tidak bolong-bolong, digaga subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Ini pengalaman ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Jaga salat 5 waktu tak. Wa idza shamat syahraha, ketika seorang istri bisa menjaga puasa Ramadannya. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jaga puasa tak. Karena kata Rasulullah, rubba min shaimin falaysa min syiyami ilal ju' wal atas. Banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tidak mendapatkan pahala kebaikan dari puasanya, ilal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena puasanya hanya tidak makan, tidak minum, tapi nafsunya tidak dipuasakan. Nafsu ngomongin orang tidak dipuasakan. Puasa jalan, gosip jalan. Sambil nunggu buka puasa, pergi ke tetangga. Ma bali bola. Iye, sini ki. Haga tuh, sini. Haga, ada berita baru. Ada tuh gare, ya gare tuh. Gosip ngomongin orang, Masya Allah, tidak dapat puasanya. Tapi ketika seorang istri jaga puasa Ramadannya, wa idha hafidat farjaha, ketika seorang istri menjaga kehormatannya, kehormatan berpakaian, kehormatan berbicara, kehormatan bergaul, kehormatan bermasyarakat, menjaga kehormatan nama baik keluarganya. Ada dan tidak ada suami, dia jaga kehormatannya. Wa idza ata'at zaujaha, ketika seorang istri taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya, selama suaminya tidak mengajarkan atau tidak menyuruh kemaksiatan. Bu, biasa melawan suami? Ya Allah, kok biasa semua ya? Biasa, Bu, biasa melawan sama suami? Biasa menolak ajakan suami? Ya Allah. Jujur ya, jujur. Ada suami bilang sama istrinya, Bu, sekarang zaman seluler, iya. Bapak minta kalau dilayani pakai simbol isi pulsa. Oh iya. Jadi kalau bapak bilang isi pulsa, berarti bapak minta dilayani. Oh iya. Malamnya, Bu, isi pulsa yuk Bu. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak, nggak ada jaringan. Lewat. Malam kedua, Bu, isi pulsa yuk Bu. Apa jawabannya? Maaf Pak, sinyalnya lemah. Lewat lagi. Malam ketiga, Bu, isi pulsa yuk Bu. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak, lagi lobet. 3 malam berturut-turut. Malam keempatnya Allah putar balikan keadaan. Ibu yang minta pulsa. Biasa minta pulsa Bu?
Biasa, lanjutkan. Karena saya juga biasa minta pulsa. Karena saya ingat pesan ustadz saya di kitab Qurratul Uyun ketika mondok. Saya mondoknya di daerah Brebes, Jawa Tengah. Saya mondok 6 tahun di pesantren. Itu pelajar kitab Qurratul Uyun. Itu ada satu keterangan, barang siapa seorang istri yang meminta kepada suami, bahkan menawarkan diri kepada suaminya, Pak, mau pulsa Pak? Maka istri tersebut dapat pahala seperti pahala orang yang melakukan ibadah umroh. Kok bapak yang gembira ya Pak? Ini buat ibu Pak. Jadi ibu nggak perlu, mohon maaf, nggak punya dana, belum ada harta, belum ada bekal untuk pergi ke tanah suci umroh, ibu bisa dapat pahala umroh. Dengan apa? Tawarkan suami, pulang dari sini bisa umroh. Ya Allah, ya Rahman ya Karim. Kembali ke cerita. Suami istrinya bilang, Pak, isi pulsa yuk Pak. Apa jawaban suaminya? Suaminya kaget. Kenapa Bu? Isi pulsa yuk Pak. Apa jawaban suaminya? Maaf Bu, sudah ganti kartu. Ya. Mau suaminya ganti kartu Bu? Mau suami ganti kartu? Maka apa? Atau adzaujaha. Suami mau kasih. Kecuali kalau kita capek komunikasi dengan suami yang baik. Insya Allah. Nah, seorang istri jaga sholat, jaga puasa Ramadannya, jaga kehormatannya, taat kepada suaminya. Kan istri tersebut kholil jannah, dari pintu surga yang mana yang engkau kehendaki. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari peristiwa Khadijah ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi istri yang tambah soleha. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini mohon maaf yang pertama. Keikhlasannya, beliau ke Taif mendapatkan apa? Hina. Ada beliau mengharapkan bantuan, mengharapkan perlindungan. Dan mohon maaf, sama-sama berdakwah, tapi bukan itu yang didapat. Tuhan, hinaan, bahkan lemparan batu. Penuh dengan kepasrahan, beliau pun meminta kepada Allah, ya Allah, biarlah aku dihinakan manusia. Aku mau dihinakan oleh manusia. Engkau tidak pernah marah kepada aku. Kepada aku ya Allah. Yang terpenting Engkau selalu bersamaku. Engkau bawa kemanapun, sekalipun nanti aku dibawa ke tempat di mana aku dibunuh, aku pasrah. Engkau yang penting, Engkau tidak menjauh dariku ya Allah. Di titik kesabaran itulah Rasulullah diberi hadiah oleh apa? Hadiah Isra Mi'raj. Tapi sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah pun dibersihkan hatinya. Diambil hatinya, dibersihkan dengan air zam-zam, ditambahkan ilmu dan hikmah. Loh, kenapa Rasulullah dibersihkan hatinya? Apakah Rasulullah hatinya macarepa? Ini cocok nih macarepa? Kotor. Apakah hatinya Rasulullah itu jelek? Tentu jawabannya no. Tidak. Rasulullah itu maksum, selalu terjaga perbuatannya. Tapi karena Rasul akan bertemu dengan Allah Sang Khalik yang Maha Suci, maka Rasulullah harus benar-benar disucikan kembali. Ini apa pelajarannya? Ibu bapak, kalau kita ingin diangkat derajat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang memang Allah ridhoi, maka perhatikanlah hati kita. Perhatikan hati kita. Jangan sampai hati kita ini, mohon maaf, terkena virus bakteri yang dibawa oleh setan atau iblis, sehingga bersarang di hati kita penyakit-penyakit hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana nanti warang-parang tak, galung tak, darah tak, doi
Bahkan anak keturunan tidak bisa memberikan manfaat illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang di hadapan Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang sehat. Apa itu penyakit hati? Syirik, menduakan Allah. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Apalagi penyakit hati? Mabor, macing, mapediat, masiriat, masek, makut, mango, wah. Tuh, maborok, macingkang merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling apa Bu? Tercantik, terganteng, terpintar, terhormat, terpandang, terkaya, pokoknya termanang lah. Padahal apa, ingat, di atas langit ada langit. Jangan suka meremehkan orang, karena bisa jadi yang engkau remehkan nanti keadaannya akan lebih hebat dari kamu. Betul? Lihat, sholat. Inti dari Isra Mi'raj itu sholat mengajarkan kita rendah hati, tawadhu. Bagaimana Ustazah? Nih, jamaah. Oh jamaah. Anggota tubuh kita yang paling terhormat apa? Hah? Kepala. Apa bahasa Bugisnya apa? Ulu. Makanya ulu ada di atas. Orang-orang terhormat, orang-orang paling atas itu biasa disimbolkan dengan kepala. Kepala wilayah, kepala desa, kepala kelurahan, kepala sekolah, kepala keluarga, kepala. Makanya kepala ada di atas, nggak ada kepala di bawah. Kenapa ketawa Bu? Hah? Cocok itu? Cocok itu? Kepala di atas nggak ada kepala di bawah? Ada. Siapa yang bilang ada? Emang ada kepala di bawah Pak? Hah? Di sini ada kepala di bawah? Enggak ada. Kepala di atas. Nih, mohon maaf. Ada daerah tengah. Aib kalau malu kalau kelihatan. Maaf. Saya simbolkan dengan bori. Cocok nih bori. Bori cocok? Ketika sholat perhatiin. Allahu Akbar. Posisi ulu di atas. Maaf, bori di bawah. Ulu bilang sama bori, Bori, saya hebat loh karena saya di atas. Ih, kamu hina karena kamu di bawahnya saya. Ulu bilang sama bori. Bori bilang sama Ulu, Ulu, aja nama boroko. Nanti sewaktu-waktu mungkin kita sama loh. Betul. Ketika ruku, Allahu Akbar. Bagaimana posisi Ulu sama Bori? Sama. Ruku yang benar adalah posisi ketika menaruh gelas yang ada airnya, air itu tidak jatuh. Itu posisi ruku yang baik. Jadi tidak terlalu mendengar, tidak terlalu juga di bawah sekali. Posisinya lurus. Sejajar Ulu dan Bori. Bori bilang sama Ulu, pada moi. I'tidal, sami'allahu liman hamidah. Bori sombong lagi. Bori, saya di atas lagi. Tapi ini pun gak selamanya. Lalu sujud. Allahu Akbar. Bagaimana posisi Bori? Hah? Lebih tinggi, betul? Daripada Ulu. Bori bilang, Ulu, lihat sekarang engkau lebih rendah kedudukannya dari saya. Kamu tadi merasa hebat karena di atas. Kamu tadi meremehkan saya karena saya di bawah. Lihat, aku yang diremehkan olehmu tidak diperintahkan mencium tanah. Kamu yang merasa hebat dan kamu meremehkan saya. Lihat, Allah perintahkan cium tanah 2 kali 1 rakaat, 34 kali 1 hari 1 malam, 17 rakaat. Kamu perintahkan untuk mencium tanah. Tanah yang diinjak-injak, tanah yang dibawa seakan-akan tidak ada harganya. Tapi kamu diperintahkan mencium tanah ini. Tuh, aja nama borak, aja nama cinta. Oh, harta saya banyak. Nggak dibawa mati. Betul tidak?
Kalau Allah menginginkan sekejap mata, capui, lihat. Wes dilakukan oleh si jago merah. Kalau Allah sekejap mata tidak. Pak Lurah tahun itu pun ditangkap. Betul. Masya Allah, apa? Ini adalah tidak membanggakan diri, semua adalah apa mas hati. Tetangganya beli kompor, dia yang kulkas, dia yang meke. Tetangganya beli motor, dia yang tetangganya naik, tetangganya beli mobil baru, dia naik mobil ambulans serangan. Tetangganya pergi ke tanah suci, innalillahi. Masya Allah, jauhkan dari penyakit-penyakit hati, masih hati, dengki. Senang. Cikini kegondang dia, orang iri hidupnya tak bahagia. Cikampek Tasikmalaya, hidup capek kalau kepoin tetangga. Cianjur tanah Toraja, banyak bersyukur daripada menggibah. Makassar sampai ke Sengkang, banyak sabar maka hidup akan senang. Tuh Cikini kegodang dia, orang iri hidupnya tak bahagia. Bu, bersyukur, alhamdulillah. Ini penyakit hati. Yang terakhir, inti daripada peringatan Isra dan Mi'raj adalah apa? Tentu adalah perkara sholat. Apa itu sholat? Aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Itu sholat. Sholat adalah perkataan, perbuatan yang khusus yang diawali dengan takbir Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini salat. Kenapa salat ini menjadi perkara yang luar biasa? Satu, tadi perintahnya langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Betul? Rasul didatangkan oleh Allah menghadapnya, menerima mandat perintah salat untuk umatnya. Yang awalnya kan tadi 50. Lalu saran Nabi Musa jadi 5. Lalu Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7. Ditanya Ibrahim, apa oleh-oleh dari Allah untuk umatmu? Salat, wahai Nabi Ibrahim. Berapa? Awalnya 50, tapi alhamdulillah jadi 5 waktu. Kata Nabi Ibrahim, itu untuk umatku aja masih berat, tapi alhamdulillah umatmu ditetapkan salat 5 waktu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan salamku kepada umatmu yang sanggup mengerjakan atau melaksanakan salat 5 waktu dari Allah. Ini salam dari Nabi Ibrahim. Makanya setiap salat kita kan dari tahiyat awal dan tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Di situ disebut kita menyebut nama Ibrahim untuk mengucapkan salam. Kenapa? Karena kita menjawab salamnya Nabi Ibrahim untuk kita ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat yang kedua, salat adalah senjatanya orang mukmin. Farku bainal kafir wal muslim. Maaf, orang bukan non-Islam ada yang melakukan ibadah seperti puasa. Orang Hindu nyepi, dia tidak makan, tidak minum. Ada orang selain agama Islam melaksanakan aktivitas ibadah apa? Seperti zakat. Bahkan mohon maaf, zakatnya orang Nasrani itu lebih besar, yaitu 10%. Kita 2,5%. Tapi sholat, tidak ada aktivitas ibadah yang mirip seperti sholat. Maka dialah pembeda antara orang kafir dan orang muslim. Bu, jujur jangan ada dusta di antara kita. Kalau sholat berapa menit? Berapa menit? Hah? Berapa menit? 5. Ada yang 3 menit. Ada yang ekspres. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Apa ini yang didapat? Apa? Padahal sholat itu membangun pondasi hablum minallah, hablum minanas. Coba, perintah sholat itu kan melalui juga perantara Isra, Mi'raj. Allah bisa saja tuh mi'rajkan langsung. Allah langsung mempertemukan dengan Rasulullah. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Alam lahud, alam nasud. Jadi Isra itu ada 3 alam, Bu, Pak. Alam nasud, alam manusia. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Lalu yang kedua, dari Masjidil Aqsa, langit 1 sampai langit ke-7. Namanya alam malakut. Alam apa namanya? Malakut. Alamnya para malaikat. Kenapa? Karena di situ Rasul bertemu dengan para malaikat, diperlihatkan. Ada malaikat sedang takbiratul ihram. Yang kedua, di langit kedua malaikat sedang baca Fatihah. Langit ketiga malaikat sedang ruku. Langit keempat sedang i'tidal. Lalu sujud. Lalu di antara 2 sujud, lalu tahiyat. Itu dikatakan alam malakut. Lalu yang terakhir alam lahut. Alam ketuhanan, bertemu dengan Allah. Di alam malakut inilah pas terakhir di langit ke-7, Nabi Ibrahim, malaikat Israel tidak mendampingi Rasulullah. Jadi Rasulullah ke alam lahut sendirian. Kenapa? Padahal malaikat Jibril itu tercipta dari cahaya. Kenapa kedudukannya sampai dikalahkan oleh Rasulullah? Itulah yang dikatakan syair yang sering kita baca, Bu, ya. Anta syamsun, anta nurum fauqa madodong mopa. Anta syamsun, anta nurum fauqa Nya, Bu, ya Allah. Anta nur fauqa nur. Nabi Ibrahim, malaikat Israel dan cahaya, tapi ternyata kedudukannya mengalahkan malaikat Israel sampai menembus alam lahut, bertemu dengan Allah. Di alam lahut itulah satu alam, tidak ada alam itu satu tempat. Apa maksudnya? Tempat tidak bertempat, karena satu tempat yang tidak ada siku kanan kiri, tidak ada mohon maaf segi dan sebagainya, karena Allah tempat keberadaannya. Kalau satu tempat, maka Allah dengan makhluknya. Padahal Allah
mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Masya Allah. Disitulah apa perintah sholat diterima, membangun pondasi hablum minallah. Allahu Akbar. Maka pertama yang kita baca, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan inni wajjahtu wajhiya, sampai inna salati wa nusuki wa mahyaya. Ini bentuk pengabdian dan keikhlasan kita, penyerahan diri kepada Allah. Bangun pondasi hablum minallah. Lalu yang terakhir diakhiri, assalamualaikum, membangun pondasi hablum minannas. Salam sejahtera untuk engkau wahai manusia. Sebelah kanan tengok, banyak orang-orang yang membutuhkan kita, memerlukan bantuan tangan kita. Banyak anak-anak yatim, orang-orang miskin yang kita bantu, janda-janda. Tua atau muda? Pak, tua atau muda, Pak? Pak, janda muda atau janda tua? Kata Bapak janda muda. Ada di sini janda? Ada janda? Angkat tangan janda. Wih. Mudah-mudahan janda di sini masuk janda ijazah. Apa ijazah? Ikatan janda solehah. Amin. Mudah-mudahan tidak ada yang rojali. Apa rojali? Rombongan janda liar. Ya. Masya Allah, na'udzubillah. Pasti di sini banyak yang jamal, ya. Jamal ya Bu ya. Janda mati lakekna. Mudah-mudahan tidak ada jalal. Apa jalal? Janda lari lakekna. Ya. Masya Allah, Masya Allah, maaf. Nah, ini hablum minallah dan hablum minannas. Nah, bagaimana menjaga hablum minannas? Bagaimana kita menjaga perbedaan? Maaf, di dalam sholat pun ada perbedaan, betul tidak? Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, betul? Betul tidak? Ada yang sholatnya di sini, tangannya ada yang di sini, ada yang di sini. Biarlah perbedaan itu terjadi, karena kita mengikuti madhab Imam Malik, Imam Syafi'i. Allahu Akbar antara dada dan pusat. Ini Imam Syafi'i. Allahu Akbar di atas pusat Imam Maliki. Allahu Akbar di bawahnya pusat Imam Hambali. Ada yang di sini, ada yang di sini. Itu nggak apa-apa. Yang penting tahu, oh ini mazhab ini. Tapi tidak ada Allahu Akbar digagah. Masya Allah. Ya Rahman ya Karim. Begitu juga ketika tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Imam Syafi'i sampai innaka hamidum majid. Baru ditutup. Ini Imam Syafi'i. Imam Maliki dari at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah sampai selesai innaka hamidum majid. Imam Hanafi asyhadu an la ilaha illallah, langsung tutup lagi. Kalau Imam Syafi'i kan sampai innaka hamidum majid, Imam Hanafi illallah, tutup lagi. Imam Hambali lain lagi, setiap ada kata Allah digoyangkan tangannya. At-tahiyatul mubarakatus salawatulillah, assalamu alayka ya nabi rahmatullah, assalamu nah. Itu kalau ada kalimat Allah digoyang kakinya, tangannya Imam Hambali. Mau seperti apapun yang penting tahu, oh itu madhabnya. Oh madhab ini ada ilmunya. Jangan asal-asalan ikut. Saya punya teman di Saudi sholat. Dia asyhadu an la ilaha illallah, diun tangannya. Asyhadu an la ilaha illallah, sebelah kanan orang India. Sebelah kiri orang Irak. Asyhadu an la ilaha illallah. Ting tung ting tung ting tung ting tung ting tung. Selesai sholat teman saya penasaran. India, yes. Sahrukan kuch hota hai, yes. Tumpah seaye, yes. Limada asyhadu an la ilaha illallah, tangannya muter. Apa jawaban itu orang India? Oh, saya berkeyakinan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Rabbul Alamin, Allah penguasa alam semesta. Maka tangan saya muter sebagai simbol alam semesta. Oh, masuk akal? Masuk akal. Irak, yes. Saddam Hussein, oh yes, is dead. Limada asyhadu an la ilaha illallah, ting tung ting tung ting tung ting tung. Orang Irak jawab, oh
saya berkeyakinan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Rabbus samawati wal ard. Allah itu penguasa langit dan bumi. Maka tangan saya naik turun sebagai simbol langit dan bumi. Oh, masuk akal? Masuk akal. Giliran dia teman saya orang Indonesia. Indonesia, yes. Prabowo, yes. Limada asyhadu alla ilaha illallah, diam aja. Wah, teman saya bingung, apa jawabannya ini? Oh, dia pun punya jawaban. Oh, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah, mohon maaf, harus nastaqim fi ibadatillah. Kita harus lurus, tegak dalam beribadah kepada Allah. Enggak boleh goyang kanan kiri atas bawah. Dan ini sebagai simbol kul huwallahu ahad. Allah, katakan Allah itu satu. Oh, masuk akal? Masuk akal. Yang diem aja betul menurut keyakinannya, yang muter-muter betul menurut keyakinannya, yang naik turun betul menurut keyakinannya, yang tidak betul, yang tidak tahiyat alias tidak sholat. Masya Allah. Maka ayo dengan sholat yang baik kita belajar menghargai perbedaan. Dengan sholat yang baik kita jaga, mohon maaf, akhlak kita menjadi orang-orang yang lebih santun, yang lebih menjaga lisan kita, menjaga lidah kita, karena sholat tujuannya inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang yang sholatnya rajin, bahkan ibadahnya rajin, bahkan sholat jamaah, tapi maksiatnya rajin, tapi ngomongin orang masih rajin, tapi mohon maaf ngambil haknya orang lain masih rajin, mengambil mohon maaf zalim kepada orang lain masih zalim, masih rajin, berarti ada yang salah dari sholatnya, ada yang tidak benar dari sholatnya. Maka mudah-mudahan setiap hari, apalagi kita akan menjelang bulan suci Ramadan, mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita semakin baik, berkualitas, baca doa agar kita disampaikan waktu kita, ajal kita, umur kita sampai di bulan Ramadan. Apa doanya yang sudah masyhur? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa baligna Ramadana. Kalau mau dinyanyiin boleh. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa baligna Ramadana wa baligna Ramadana. Ya Allah, berkahi di bulan Sya'ban ini dan sampaikan umur saya sampai bulan Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah kita dijaga oleh Allah, diberikan kekuatan, salat kita semakin berkualitas, salat kita semakin bermutu. Pesan terakhir, usik perbaiki salat kita, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Perbagus salat kita, maka Allah akan membuat bagus kehidupan kita. Yang ketiga, ayo jadikan salat kita bukan sekedar penggugur kewajiban, tapi jadikan salat itu menjadi kebutuhan dalam hidup, sehingga kita akan memenuhi kebutuhan itu semaksimal mungkin. Begitu juga salat kita akan penuhi semaksimal mungkin, sehingga salat kita bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, insya Allah. Terakhir saya kasih kenang-kenangan dulu salawat, boleh? Salli wa sallim daiman ala Ahmad, salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang disayang-sayang, orang cantik tidak sembah, yang sayang disayang-sayang, orang tampan tidak sembah. Siti Aisyah cantik tetap mau Nabi Yusuf tampan tetap mau sayang disayang-sayang, orang kaya tidak menyumbang seks.
Sayang disayang-sayang, orang miskin tidak bersyukur. Madare kek materu. Nabi Sulaiman kaya tetap mau menyumbang. Nabi Isa miskin tetap mau bersyukur. Pak, kalau ada istri tak dena melo musung pajang, tegas Pak. Pak Bu, sholat. Kenapa Pak nyuruh sholat? Tanggung jawab Bapak sebagai pemimpin keluarga. Maaf Pak, istri tidak sholat berdosa, Bapak biarkan, maka dosa istri menjadi dosa suami. Sekali lagi, dosa istri bisa menjadi dosa suami, tapi dosa suami bukan dosa istri. Iya. Kok bisa? Memang begitu rumusnya. Islam begitu Pak. Jadi kalau Bapak bermaksiat, berdosa, oh enggak kecipratan dosa itu istri. Beda sama istri. Istri tidak sholat, istri tidak menutup aurat, lalu Bapak biarkan berdosa, Bapak tidak tegur, maka dosa istri menjadi dosa suami. Ku anfusakum wa ahlikum naroh. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tuh Pak. Dosa istri, dosa suami. Dosa suami bukan dosa istri. Tapi sebaliknya, duit suami, duit istri. Duit istri bukan duit suami. Ya, betul Bu? Cocok Bu? Suami, apa singkatan? Semua uang milik istri. Ya, setuju Pak? Makanya Bu, suami itu luar biasa tanggung jawabnya. Jadi kalau ada istri tidak mau sholat Pak, tegas. Bu, sholat. Kenapa? Tanggung jawab Bapak sebagai pemimpin keluarga. Jangan jadi suami takut istri. Ada di sini yang suami-suami takut istri. Tegas. Bu, sholat. Kalau tidak mau Pak, bilang kepada istrinya. Kalau ibu tidak mau sholat, pilih dua pilihan Bu. Apa Pak? Diganti atau ditambah? Ya. Ibu, kalau disuruh pilih diganti dengan ditambah, ibu pilih mana? Sholat, aman. Ya Allah. Jadi kalau ada istri tidak sholat dinyanyiin, sayang disayang sayang, istriku tersayang tidak sembahyang. Ya Allah. Ibu, Bu, suami tidak sholat, ancam, Pak sholat. Walaupun ini tidak ngaruh buat saya Pak, tapi apa? Bapak harus sholat. Kalau Bapak tidak sholat, saya tidak kasih 1 bulan. Nah, ancam. Nyanyiin kalau tidak sholat. Sayang disayang sayang. Misalkan suamiku berkumis tidak sembahyang, yang ada kumisnya. Jangan ditutup Pak yang ada kumisnya. Saya menyinggung yang tidak sholat. Suamiku giginya sipoh tidak sembahyang. Ya Allah, matowa de pamelo musung pajang. Tapi mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang senantiasa dituntun oleh Allah di jalan Allah untuk beribadah. Amin. Dan mudah-mudahan kebersamaan dengan keluarga kita bukan hanya di dunia, antil fil jannah, mudah-mudahan sampai nanti di surganya Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Sudah jam 10 lewat, mohon maaf. Yang bisa itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya masih panjang saya ingin menyampaikan, tapi waktu yang memisahkan dan waktu yang menentukan. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bisa bertemu lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Masya Allah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada acara mendatang, bisa dipanggil lagi. Ya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada yang baik, yang benar, mutlak itu datang dari Allah. Kalau ada yang salah, yang kurang berkenan, 100%, bahkan 1000% datang dari lisan yang doif ini, dari saya pribadi. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Yang salah mohon dipermaafkan. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.